Oke, hello everyone. Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, kembali lagi bersama saya tentang pembahasan kali ini, part 2 adalah tentang corak kehidupan dan hasil hasil budaya manusia pada masa praksara di Indonesia. Ya, ada jenis-jenis manusia purba di Nusantara. Ya, ada Meganthropus paleozoificus, Pictenthropus erectus dan Homo. Baik, kita masuk ke materi berikutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis manusia purba di Nusantara. Pertama adalah Meganthropus paleozavanicus. Fosil Meganthropus ini ditemukan oleh G.H.E.R. von Koenigswerd antara 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Fosil ini berarti manusia raksasa dari Jawa. Hasil penelitian lebih lanjut menggolongkan manusia purba ini ke dalam Homo erectus. Ciri-cirinya tulang pipinya tebal, ya, otot kunyahnya kuat, tonjolan kening mencolok, belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, dan memakai tumbuhan. Jenis manusia purba yang paling tua ya anak-anak ya. Nah, fosil yang ditemukan berupa fragmen. Kita lihat di sini ada tulang apa namanya rahang gigi gitu ya. Sebelah kanan rahang atas, sebelah kiri dan gigi lepas. Dari hasil penemuan fosil tersebut diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran sangat besar atau raksasa. Oleh karena itu, fosil ini dinamakan Meganthropus paleozavanicus. Ya, diperkirakan hidup pada 1 sampai 2 juta tahun lalu. Fragmen fosil Meganthropus ini ditemukan masih sangat sedikit. Ya, nah, anak-anak, fosil ini ya di Indonesia ditemukan juga oleh orang Belanda gitu ya. Di antaranya yang tadi ada Gerhard von Koenigswerd ya. Lalu ada Eugène Dubois 1858 ya. Meganthropus ini ya ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah ya, perlu diingat ya anak-anak ya. Next, di sini ada jenis manusia purba yang kedua, adanya Pithecanthropus erectus. Ya, pertama kali ditemukan oleh Eugène Dubois ya pada 1891 dan 1892 di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Pithecanthropus erectus ini berarti manusia kera yang mampu berdiri tegap dan lurus. Ciri-ciri volume otaknya sekitar 900 cc. Wow, besar ya ternyata. Tengkoraknya pendek tetapi memanjang ke belakang. Tulang kening sangat menonjol, tinggi badan berkisar antara 165 sampai 108 cm dan telah berjalan tegak. Nah, Pictenthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di Mojokerto ya, lalu di Kedung Brus Trinal ya, dan di Ngadong ya anak-anak ya, di daerah Jawa Timur ya anak-anak. Nah, Homo erectus itu dibagi menjadi 3, ada manusia Peking. Manusia Peking diperkirakan hidup 770.000 sampai 230 tahun lalu. Volume otaknya sekitar 1000 sampai 100 1000 sampai 100 1000 sampai 1140 cc dan dahinya yang kecil, tulang tengkorak yang tebal dan memiliki gigi geraham yang besar. Lalu ada bocah Narikotome ya, Narikotome diperkirakan hidup pada 1,5 juta tahun lalu. Fosilnya adalah seorang anak yang diperkirakan berusia 7 sampai 18 tahun. Tinggi badannya paling pendek 163 cm dan paling tinggi 185 cm dengan volume otaknya sekitar 880 cc. Wah, keren berarti ya zaman dulu itu ya. Cc-nya pada tinggi-tinggi gitu. Berarti mereka punya kecepatan berlari juga tinggi. Diperkirakan berasal ada bocah Narikotome. Perkirakan hasil 70.000 sampai 1 juta tahun lalu. Ya, volume otaknya 900 cc dengan otot rahang yang kuat, tulang tengkorak yang tebal dan memiliki rahang besar, tanpa dagu serta tinggi berkisar antara 165 sampai 108 cm. Ya, semua mereka hidup ya anak-anak ya, gitu. Nah, lanjut lagi ya. Ternyata ada satu lagi nih anak-anak, yaitu Homo. Ya, Homo ini adalah temuan fosil manusia modern awal yang paling tua di Indonesia, adalah fosil Homo wajakensis, manusia wajak
Fosil tengkorak manusia wajah ditemukan pertama kali oleh B.D. van Riethouten di Campur Darat, Jawa Timur. Nah, ciri-cirinya adalah tinggi badan sekitar 170 cm, volume otak sekitar 1550 cc sampai 1650 cc. Bermuka lebar dan berhidung lebar namun rata. Rahang bawah dan gigi berukuran besar. Homo sapiens diperkirakan memiliki ciri-ciri fisik antara lain tengkorak besar, volume otak diperkirakan 1650 cc, muka datar dan lebar, akar hidung lebar, bagian mulut menonjol sedikit, dahi agak miring di atas rongga mata, ada busur kening yang nyata, langit-langit mulut besar dan dalam, rahang bawah masif, gigi besar-besar serta tinggi badan sekitar 173 cm. Jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia yaitu Homo wajekensis, Homo solentris, dan Homo polerensis. Homo sapiens artinya manusia cerdas. Tingkat kecerdasan Homo sapiens salah satunya disebabkan volume otaknya jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar daripada jenis manusia purba sebelumnya. Ya, kira-kira kita juga berkisar volume otaknya tuh 1550 sampai 1650. Makanya kita punya reaction yang bagus gitu ya ketika kita mengalami sesuatu ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan lanjut lagi ke Homo berikutnya. Ada Homo solensis, ada Homo florensis. Kalian bisa nanti baca dan catat ya bagaimana Homo florensis itu ditemukan oleh von Koenigswarth pada 1931 sampai 1934 di daerah Ngandong di tepi Sungai Bengawan Solo. Lalu Homo solensis ini ditemukan di Sambungan Macan Ngawi. Ya, manusia purba ini hidup 900 sampai 200 ribu tahun lalu. Lalu ada Homo florensis, ya, kita temukan fosilnya aja, ditemukan tahun 2003 di Australia, di ekskavasi di Gua Liang Gua, Flores, ya, daerah NTB sana ya, Nusa Tenggara. Manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun lalu. Nah, menurut tim ilmuwan yang menemukan fosil tersebut, Homo florensis merupakan keturunan Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara sekitar 1 juta tahun lalu akibat proses seleksi alam. Tubuh mereka berevolusi menjadi lebih kecil ya dalam jurnal juga dikatakan bahwa para ilmuwan Homo florensis ya adalah sebagai spesies baru manusia. Sementara itu menurut Tengku Jakob, Homo florensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di Flores menderita penyakit mikrokepalia, yaitu bertengkorak kecil dan berotak kecil ya anak-anak ya. Nah, kita akan lanjut lagi. Nah, di sini adalah liang Bua, goa tempat ditemukannya Homo florensis. Gambar insert adalah gambar Homo florensis berdasarkan hasil rekonstruksi para ahli. Ya, gambar yang di sebelah itu ya terlihat goanya, tengkorak asli Hobbit ini adalah gambar yang ada di bawahnya. Ya, bisa terlihat di situ. Nah, kita akan lanjut lagi. Sebelum kita masuk ke bangsa Melansia, ya anak-anakku sekalian, coba kalian cari tahu ya, coba kalian cari tahu berdasarkan ya teks atau materi yang kita 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 kemukakan ya, apakah kesulitan terbesar para ilmuwan dalam memecahkan teka-teki asal usul nenek moyang bangsa Indonesia? Lalu selanjutnya pertanyaan kedua, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia purba Nusantara sejak masa Meganthropus, Pictecanthropus hingga Homo berburu dan menggunakan alat tertentu, tidak dengan tangan kosong, sesuai dengan perkembangan otaknya yang masih terbatas. Alat yang mereka gunakan masih sangat sederhana, yaitu alat-alat dari batu, kayu, dan tulang hewan yang masih kasar. Temuan alat-alat dari batu yang ditemukan di Indonesia paling banyak berupa kapak perimbas, alat serpih, dan alat-alat dari tulang.
Selain ketiga alat tersebut, ditemukan pula alat-alat seperti kapak genggam, dan kapak peletak. Berdasarkan teks tersebut, mengapa manusia purba Nusantara tidak menggunakan alat-alat yang sudah halus untuk berburu? Ya, hanya 2 pertanyaannya, silakan dijawab ya di buku catatan ya, nanti minggu berikutnya kita akan bahas dan akan saya nilai. Ya, cukup sekian informasi dari part 2. Semoga pembelajaran kali ini bermakna. Terima kasih, sampai jumpa.